Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berkumpul dengan menghadiri acara hall yang orang tua Mang Dedi dan Mang Engkong yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan singkat cerita tidak bisa lama-lama karena perlu waktu, banyak acara masing-masing gitu ya. Jadi mudah-mudahan sedikit ilmu kita dan juga kehadiran kita di sini, segala apa yang kita hajatkan, apa yang kita doakan, baik yang hidup dan mati, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati juga Habib Yusuf, lengkap beberapa guru-guru kita semua, Pak Ustadz ya, semua mang-mang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga tidak bisa mengurangi juga rasa hormat kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kisah di dalam kitab An-Nawadir karangan Imam Jahabuddin Al-Ayyubi. Di zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa masuk ke dalam goa, Nabi Musa ke dalam goa, itu goanya nggak jauh, mungkin goa di bawah atau di samping gunung, apa itu, gunung Tutusi ya? Gunung Tutusi ya? Gunung apa itu? Tursina. Nabi Musa masuk ke dalam goa. Masuk ke dalam goa tadi bertemu sama orang tua banget orangnya. Nah, di zaman Nabi Musa itu kalau gadis itu umurnya 150 tahun. Baru gadis, baru bisa menikah. Ada yang 300 tahun, 400 tahun. Akhirnya singkat cerita tadi Nabi Musa ketemu sama orang tua tadi, diucapkan salam sama Nabi Musa. Assalamualaikum. Menjawab nih bapak tua tadi, saking tuanya menjawab waalaikumsalam. Terbuka matanya. Oh ya Allah, Nabi Musa datang. Waalaikumsalam, silakan masuk. Tertutup lagi matanya. Saking tuanya itu orang, tertutup lagi matanya. Akhirnya ditanya sama Nabi Musa, ya Tuhan, apakah kamu tidak sengsara hidup tua di dalam goa seperti ini? Dijawab sama bapak tua tadi, wah Nabi Allah Musa, sengsara ya bukan main sengsaranya. Nabi Musa bertanya lagi, lah apakah bapak tidak memikirkan mati? Dijawab lagi sama bapak tua tadi, ya Allah ya Nabi Musa, tiap hari saya ini pengen mati tapi nggak mati-mati. Pengen mati saya ini ya Allah, ini ya Nabi Musa, pengen mati tapi nggak mati-mati. Akhirnya Nabi Musa keluar lagi dari gua tadi, naik ke gunung Tursina, naik ke gunung Tursina, berbicara lagi kepada Allah, ya Allah, sungguh engkau ini berbuat yang bukan-bukan, membuat aku bingung. Ini ada orang di dalam goa pengen mati tapi nggak mati-mati. Kenapa ini? Akhirnya Allah menjawab, ya Musa, jangan kau keluar dulu dalam goa itu. Suruh orang tua itu berdoa, baru kau akan ngerti kenapa dia kepengen mati tapi enggak mati-mati. Oh ya, siap ya Allah. Nah, turun lagi, masuk ke dalam goa lagi, itu Nabi Musa bertanya lagi, ya bapak tua, apakah kau tidak sengsara hidup tua seperti ini di dalam goa? Wah, sengsara bukan main. Apakah engkau pengen mati? Tiap hari saya pengen mati, tapi nggak mati-mati. Ya udah, saya ini nggak lama,
pengen pulang, pengen pergi dari goa ini. Kalau orang-orang dulu Pak, kalau dia bersilaturahmi, itu tamunya mau pulang saling mendoakan. Mendoakan itu saling berdoa. Yang tamu menawarkan doain saya. Yang tamu menawarkan kepada tuan rumah juga saling menawarkan. Kita berdoa bersama, baru tamu pulang. Itu orang zaman dulu begitu semua. Kalau zaman sekarang nggak ada lagi. Nggak dipakai lagi ilmu itu ya. Betul kan? Betul, Nah, kalau zaman kita kecil itu masih dicontohin. Kalau sekarang nggak ada lagi. Nah, singkat cerita, akhirnya berdoa orang tua itu tadi. Sebelum berdoa ditanya lagi sama Nabi Musa, mana yang kau pilih? Mau hidup sengsara di dalam goa atau pengen mati? Saya pengen mati, ya Nabi Allah Musa. Ngapain saya hidup lama-lama? Beratus-ratus tahun saya hidup di dalam goa ini. Udah minta sama Allah, saya pengen mati, tapi nggak mati. Berdoa dulu, kata Nabi Allah Musa. Berdoa itu orang tua apa doanya? Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampuni orang mukmin dan mukminat. Wal muslimina wal muslimat. Orang muslim dan orang muslimat. Al ahya'i minhum, yang hidup dan yang mati. Singkat cerita Allah berkata ke Nabi Allah Musa, ya Musa, gara-gara orang tua itu mendoakan orang yang mati, orang yang mati itu mendoakan lagi, ya Allah panjangkanlah umur orang tua itu di dalam goa. Ya aku kabulkan. Ya salam. Aku kabulkan. Panjang umur. Nah, al-ahya, orang yang didoakan sama orang tua itu yang hidup nggak dengar. Siapa yang dengar? Contoh, misalnya saya mendoakan Mang Dedi di rumah. Mang Dedi dengar? Enggak. Sebaliknya juga Mang Dedi mendoakan saya di rumah. Enggak dengar. Makanya orang yang hidup itu lebih goblok daripada orang yang mati. Makanya kalau pengen panjang umur, nggak usah doain orang yang hidup, doain orang yang mati aja panjang umur. Allah salim balik kali. Karena kenapa? Orang yang hidup lebih goblok daripada orang yang mati. Kita di dalam di kuburan ini kita berjalan. Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah itu ada dalam kitabnya. Kita berjalan itu sendal kita pun bunyi, orang di dalam kubur itu nggak dengar, kedengeran. Suara kudapan dia dengar. Apalagi kita tawasul, ngirim doa, mengirim ini, mengirim itu. Ada yang mengatakan bid'ah, bid'ah dari mana? Ada dalilnya. Ada dalilnya, Rasulullah pun ada. Langsung apa? Kecemburuan istri-istri Nabi itu ada dalam kita. Kecemburuan istri Nabi, jatahnya istri Nabi tadi, Siti Aisyah. Jatah tidur bersama Nabi, akhirnya Nabi dibangunkan malaikat. Itu Nabi dibangunkan malaikat kemana? Ke baki, disuruh Allah mendoakan orang-orang di dalam kubur yang disiksa sama Allah. Nah itu dalil salah satu. Kalau diceritain, berdetail 2 jam nggak selesai. Nah singkat cerita tadi, akhirnya ditanya lagi sama Nabi Musa, mana yang kau pilih? Mau hidup matinya, hidup sengsara di dalam gua atau pengen mati? Mati aja Nabi Allah Musa. Ya udah doain orang yang hidup aja. Gak usah doain orang yang mati. Akhirnya angkat tangan orang tua tadi. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tidak pakai wal-amwat. Akhirnya orang di dalam kubur tadi menanti-nanti, menunggu-nunggu. Mana nih bapak tua di dalam gua itu mendoakan kita di dalam kubur, kok nggak ngedoain kita lagi ya? Ya udahlah, nggak usah doain lagi panjang umur. Mati itu orang tua. Mati itu orang tua. Makanya intinya tadi kalau kita mendengar di hari Jumat khotib mendoakan kita doakan lagi khotib. Ya Allah, mudah-mudahan khotib itu banyak duit, mudah-mudahan khotib itu panjang umur, mudah-mudahan khotib itu sehat. Kita doakan lagi. Hanya doa sama-sama mendoakan. Singkat cerita, alhamdulillah dengan acara ini kita di bulan apa ini? Bulan Rajab, bulan pengampunan Allah. Amin. Mi'rajnya Rasulullah kan Fitratul Muntaha. Mi'raj Rasulullah. Kalau pakai otak nggak nyambung.
membicarakan tentang Isra Mi'raj pakai otak nggak nyambung. Pakai apa? Iman. Dengan sepertiga malam dari Baitul Maqdis ke Baitul Aqsa ke Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, ditemani malaikat Jibril. Dalam perjalanan dalam perjalanan Rasulullah SAW melihat apa? Lihat lobang. Itu di dalam kitab, ada kitab hadis riwayat Bukhari. Itu ada dalam kitab hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kanjeng Nabi dalam perjalanan mau ke Sidratul Muntaha itu melihat lubang seperti lubang ular lah, gede sekali. Dilihat lubang. Itu ada yang mau keluar dari lubang itu apa? Banteng. Wah, maksa-maksa yang keluar di banteng. Dilihat sama Kanjeng Nabi, banteng akhirnya keluar. Yang namanya banteng itu sensitif. Bukan melihat warna merah aja. Karena instingnya ini sensitifnya wow. Nanduk sana, nanduk sini, nyeruduk sana, nyeruduk sini. Udah capek pengen masuk lagi nih banteng. Gak bisa. Topannya kecil. Berusaha keluar, udah keluar, nyeruduk sana, nyeruduk sini. Pengen masuk lagi, nggak bisa man. Nggak bisa masuk lagi. Bingung Kanjeng Nabi. Ini banteng keluar dari lubang kecil. Nyeruduk sana, nyeruduk sini. Udah capek nih banteng, pengen masuk ke lubang itu lagi kok nggak bisa. Ya Jibril, apa ini maksudnya? Dijawab sama malaikat Jibril. Ya Muhammad, inilah perumpamaan engkau di akhir zaman yang tidak bisa menjaga lisannya, mulutnya, yang tidak bisa menjaga mulutnya. Akhirnya keluar hadis Rasulullah, inna zuramahu soghira wal juramahu kabira. Bisa kecil, tapi dampaknya sangat besar. Lihat aja sekarang fitnah di mana-mana, mulut capluk, ngomong yang begini, yang berbau binatang, yang berbau seks, bau, wah macam-macam fitnah, wah macam-macam fitnah. Makanya hati-hati. Zaman sekarang jangan zaman fitnah, jaga kita mulut. Nggak tahu masalah politik, jangan ikut-ikutan. Nggak tahu masalah ilmu, jangan pinter. Nggak tahu masalah ini, nggak usah ikut. Jangan sok pinter, mending gue jadi orang goblok aja lah. Mending jadi orang goblok tapi pinter daripada orang pinter sok pinter tapi goblok. Bahlul. Ujung-ujungnya menghalalkan perkara yang haram, mengharamkan yang perkara yang halal. Ada yang tidak ada, sok tahu, sok ini, jangan, hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Khusus untuk saya, walafu minkum. Maafkan kalau ada kata-kata salah yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana wa firna Muhammad ya wasi'al karami huwa habibul ladzi turja diatakan tawasulkan salawat sarana tausiah mudah-mudahan ini murad dina pelajaran contoh riwayat Kanjeng Nabi Musa alaihissalam kurang ibrah kalinya Musa itu abudan rasul walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.